Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali pada sarapan rohani pagi hari ini. Tak terasa waktu itu begitu cepat. Bulan ini adalah bulan pertama di mana kita akan menjalani di tahun yang baru, saudara. Saudara, pagi ini saya rindu sekali untuk bicara tentang satu ungkapan yang seringkali kita dengar, yaitu tidak ada waktu. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini, siapapun itu, entah itu orang kaya, orang miskin, pejabat, atau orang biasa, orang pandai, orang bodoh sekalipun, hidupnya ini selalu dibatasi dengan apa yang namanya waktu. Oleh sebab itu, hendaklah kita ini mempergunakan waktu kita ini sebaik-baiknya. Mempergunakan waktu kita ini seefisien mungkin, saudara. Sehingga kita sendiri, kalau kita bisa mempergunakan waktu ini dengan baik, tentunya kita akan menghindari istilah yang mengatakan, oh maaf saya tidak ada waktu. Kadangkala kita mempergunakan waktu kita ini mungkin sepertinya waktu 24 jam ini adalah kurang, saudara. Kenapa? Karena ada banyak di antara kita ini yang salah menempatkan prioritas waktu kita. Kadang kita lebih mementingkan sesuatu yang tidak penting, sesuatu mungkin yang kita senangi, atau hal-hal yang remeh-temeh lainnya yang menjadi prioritas kita, saudara. Entah itu kita nih secara sadar ataupun tidak sadar, saudara. Bahkan seringkali mungkin kita yang sudah berkeluarga gitu, saudara ya, mungkin anak kita ini meminta kita ini untuk menemani mereka, tetapi kadangkala jawaban kita, maaf nak, papa tidak ada waktu. Maaf nak, mama lagi sibuk, tidak ada waktu untuk menemani kamu. Atau mungkin sekedar kita ini hanya untuk beribadah, karena saking sibuknya kita di dalam bekerja, kita selalu mengatakan, maaf saya tidak ada waktu untuk beribadah. Atau mungkin kadangkala iblis menggunakan trik-trik yang begitu luar biasa. Kita disibukkan di dalam pelayanan kita. Mungkin dari pagi sampai malam kita sibuk pelayanan terus. Tetapi ketika anak kita, istri kita, atau suami kita mengajak kita ini untuk bersantai sejenak, atau mengajak kita ini mungkin bertamasi atau bagaimana, selalu mengatakan, maaf, saya tidak ada waktu untuk itu. Kenapa? Karena saya sibuk melayani Tuhan. Sepertinya ini begitu rohani sekali, saudara. Sibuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam saat-saat kita melayani Tuhan, anak kita, istri kita, suami kita, atau saudara-saudara kita sepertinya tersisihkan, saudara. Bahkan kadang-kadang yang dinamakan pelayanan ini menjadi batu sandungan untuk keluarga kita, saudara. Sebab itu Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Mari kita sama-sama buka di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan, saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, janganlah kita mengikuti orang bebal.
Tetapi kita harus mengikuti orang yang arif, saudara. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini dikatakan adalah bangsa yang tegar tengkuknya. Tidak bisa dibilangin, saudara. Dia merasa bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dia merasa bangsa yang pandai. Dia merasa bangsa yang kuat. Sehingga ketika bangsa Israel ini diberi nasihat, dikatakan tegar tengkuknya. Tegar tengkuknya ini adalah apa ya? Saudara, namanya tegar tengkuk ini, saudara ya. Ini tidak bisa dibengkokkan, saudara. Dia kalau sudah mempunyai pendapat si A, pendapat A, dia tidak akan bisa dibengkokkan menjadi si B atau C, saudara. Itulah bangsa Israel. Sehingga Rasul Paulus memperingatkan orang-orang Efesus, ikutilah seperti orang arif, saudara. Jangan mengikuti orang yang bebal, saudara. Bahkan dia selanjutnya dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kita mempergunakan waktu kita ini dengan bijaksana. Seimbang di dalam kehidupan kita. Ada waktu kita ini untuk bekerja, ada waktu kita ini untuk beristirahat, ada waktu kita ini mempersiapkan khusus untuk keluarga, bahkan ada waktu mungkin me time antara kita dengan Tuhan, mungkin antara keluarga dengan Tuhan. Ada waktu-waktu yang berimbang di dalam kehidupan kita. Itulah yang diingini Tuhan, saudara. Sehingga dikatakan di ayat yang selanjutnya, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kuasa-kuasa kegelapan ini mempergunakan waktu-waktu kita ini seolah-olah begitu rohani. Padahal tidak, saudara. Bagaimana kita ini sepanjang hari pelayanan sedangkan kita menterbengkalaikan keluarga kita. Kita melepaskan perhatian anak kita, saudara. Bagaimana kita ini disibukkan bekerja sepanjang hari, tetapi kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk keluarga kita. Bagaimana hidup kita ini bisa memiliki satu kualitas yang begitu baik, kalau kita ini tidak memiliki waktu yang terkontrol dengan baik, saudara. Kadangkala dengan perkataan, maaf nak, tidak ada waktu untuk itu, kita ini sudah menyakiti anak kita. Kadangkala kita mengatakan, maaf pak, atau maaf teman, atau maaf kepada siapapun, saya tidak ada waktu untuk itu. Kita ini membuang hal-hal yang sia-sia, saudara. Tetapi sepertinya kita memberhalakan sesuatu yang begitu penting. Entah itu pekerjaan kita, entah itu pelayanan kita, entah itu rasa senang-senang kita. Sehingga kita mengatakan, saya tidak ada waktu untuk yang lain. Saya cuma punya waktu untuk ini, tetapi tidak untuk yang lain, saudara. Memang kita ini memang harus bekerja. Memang kita ini harus melakukan sesuatu, saudara. Tetapi dalam pekerjaan kita ini bukanlah merupakan satu pokok yang utama di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Amsal, saudara. Amsal 10. Kita baca di dalam Amsal 10. Ayat yang keempat, saudara. Saya akan bacakan, saudara. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya apa, saudara? Kita memang harus bekerja. Kita memang harus cekatan, saudara. Tetapi kalau kita berlambat-lambat, dikatakan akan membuat kita miskin. Memang Alkitab Amsal ini mengingatkan kita, kita memang harus cekatan. Tetapi tidak itu saja, saudara. Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang luar biasa, saudara. Kita baca di dalam Markus, saudara. Markus 2, ayat yang ke-16.
Markus 2 ayat yang ke-16, saya akan bacakan. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Saudara, ketika para orang-orang Farisi ini mengatakan Tuhan Yesus makan bersama para dikatakan dengan orang berdosa, yaitu dengan pemungut cukai dan orang berdosa, saudara. Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus pun ketika itu menyiapkan waktunya untuk dia bercengkrama dengan orang-orang, yaitu dengan makan santai, saudara. Kita tahu, saudara, kalau kita lagi makan, itu tidak mungkinlah kita ini melakukan sesuatu yang serius, saudara. Tapi tentunya kita ini bercengkrama atau dengan santai, kita berbicara santai. Ya mungkin bisa melepaskan lelah atau lain sebagainya, saudara. Dan ini Tuhan Yesus pun melakukan itu, saudara. Artinya apa? Kita ini memang harus bekerja. Tetapi di sisi lain, ada waktunya juga kita ini untuk bersantai. Ada waktunya kita ini bercengkrama dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan orang lain, saudara. Sebab itu di ayat-ayat yang pertama dikatakan, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Kalau kita tidak mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya, maka kita menjadi bagian yang jahat pula, saudara. Kenapa? Karena kita mengabaikan hal-hal yang lain. Seolah-olah yang paling penting adalah waktu ini yang sedang kita kerjakan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita sama-sama mau belajar mempergunakan waktu yang baik. Waktu ini sudah kita tidak lama lagi, saudara. Hidup kita ini memang dibatasi dengan waktu. Kita memiliki waktu yang sama antara satu dengan yang lain. Memiliki detik yang sama, menit yang sama, saudara. Memiliki jam yang sama. Tetapi di antara yang sama itu, kita memperlakukan waktu-waktu yang ada ini berbeda satu dengan yang lain. Saudara, kita mau sama-sama belajar apa yang seperti yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan tidak pernah melupakan sepanjang hidupnya. Tuhan ini bekerja, memberikan berita kebenaran, memberikan kabar kesukaan. Tuhan tidak pernah berlelah-lelah, saudara. Tetapi di antara waktu dia bekerja, dia menyempatkan waktu untuk istirahat, saudara. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Baiklah kita mau mempergunakan waktu kita sebaik mungkin, seefisien mungkin, sehingga perkataan maaf tidak ada waktu itu menyingkir, bahkan kita singkirkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah belajar, kita mulai belajar mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik, saudara. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita mulai saat ini untuk mengatur waktu kita? Waktu kita untuk keluarga, waktu kita untuk bekerja, teristimewa waktu kita untuk Tuhan. Dan ada waktu me time antara kita dengan Tuhan. Terima kasih, saudara. Inilah mungkin renungan singkat. Dan firman ini juga berlaku untuk saya, untuk saudara semuanya. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa di sarapan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.